Jokowi anjing kapitalis. Kok bisa dia menjadi seorang presiden? Jokowi anak dari seorang tukang kayu. Kok bisa dia menjadi seorang presiden? Siapa kira-kira di sini yang harus kita salahkan? Tetapi apapun itu, yang lagi ramai saat ini adalah hujatan dan kecaman kepada seorang publik figur, kader PDIP, Ripka Ciptaning, yang telah menghina Bapak Presiden Joko Widodo dengan menyebut bahwa Jokowi anjing kapitalis. Jokowi anak seorang tukang kayu. Kok kenapa dia bisa menjadi seorang presiden? Apakah ini merupakan bentuk penyesalan? Ataukah ini merupakan awal kehancuran dari partai PDI? Saya tidak menyangka seorang public figure mengeluarkan pernyataan pedas kepada orang nomor satu di bangsa ini. Berikut ini adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecaman-kecaman kepada Mbak Ripka Ciptaning yang adalah kader dari PDI Perjuangan ini, yang adalah wakil rakyat. Tetapi saya tidak tahu kenapa tiba-tiba seorang Mbak Ripka ini bisa mengeluarkan pernyataan yang begitu pedas. Apakah terlalu sakit hati? Mungkin ada benarnya, mungkin ada salahnya, karena apapun itu pasti akan ada pro dan kontra. Mari kita dengarkan bersama-sama komentar dari netizen ini. Jokowi anjing kapitalis, ya jangan salahin kita. Namanya masa ya kan. Picik dan naif sekali yang punya pikiran seperti itu. Apakah semua kader-kader dari PDIP juga para simpatisan dari partai PDIP memiliki pola pikir yang sama seperti yang tadi? Kalau memang pola pikir kalian yang ada di partai tersebut tidak sama dengan yang tadi barusan diucap, ya pastinya kalian akan keluar dari partai tersebut. Tapi apabila kalian masih bertahan di sana, berarti kalian sama saja seperti yang terucap barusan dari ibu tadi. Kami, rakyat Indonesia, rakyatnya Bapak Presiden Joko Widodo pemilih 02 beserta Prabowo Gibran, tidak rela selama 5 tahun ke depan di daerah-daerah kami, di wilayah-wilayah kami, di seluruh Indonesia dipimpin oleh kader-kader dari partai PDIP, gubernur, bupati, serta wali kota. Jadi saat ini kita harus bersatu untuk tidak memilih orang-orang yang dicalonkan oleh partai tersebut. Paham semuanya? Ingat, Pak Jokowi saja sekarang diperlakukan seperti itu, apalagi nanti di pemerintahannya Prabowo Gibran. Dan bisa saja orang-orang apabila yang menang mereka di pilkada nanti, orang-orang tersebut akan dijadikan alat untuk menjegal program-program dari pusat. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus waspada tentang itu. Paham semuanya? Adalah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Nah, tidak ada. Joko Widodo anak tukang kayu jadi presiden. Ya hebatlah ya kan. Dari keluarga yang sederhana, profesi tukang kayu, bisa menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini. Kan begitu. Daripada yang saya setik videonya ini, yang mengatakan anak tukang kayu jadi presiden,
Ini mungkin anak iblis berbentuk manusia. Kan begitu. Politisi PDI Perjuangan sekarang semakin gencar mengolok-ngolok dan merendahkan Bapak Jokowi dan keluarganya. Karena sakit hati. Iya kan? Sakit hati. Calon mereka nggak terpilih jadi presiden. Ya kan? Suara partainya menurun. Ya kan? Kita tunggu di pilkada serentak bulan November ini. Ya? Kalian yang mengolok-ngolok dan merendahkan Bapak Jokowi dan keluarganya. Kau Ripka Ciptaning dan partai PDI Perjuanganmu akan dihabisi oleh rakyat negeri ini. Tetaplah menghina dan merendahkan orang yang selama ini kau puja-puja bak dewa di negeri ini. 9 tahun, ya? 9 tahun kau puja-puja. Kau semua orang-orang PDI Perjuangan. Kau puja-puja Bapak Joko Widodo. Seolah-olah tanpa celah dan salah. Begitu berseberangan, kau semua sibuk menghina dan merendahkan. Maka di pilkada serentak tahun ini, rakyat pun akan serentak merendahkan semua calon kepala daerah yang kau usung. Kau buktikan nanti. Kau lihat apa yang dilakukan rakyat kepada partaimu. Rakyat tak perlu berbicara. Ripka Ciptaning hanya buat keputusan tanpa perlu berkata-kata. Akan kau rasakan akibatnya dan apa imbasnya kepada partaimu dari semua cacian dan hinaan yang kalian lakukan. Apapun katamu, rakyat negeri ini tetap mencintai Bapak Jokowi dan keluarganya. Kau lihat sendiri faktanya, ya, dan kau akan rasakan itu semua. Tetaplah menghina, ya, tetaplah mencaci. Biarlah anak tukang kayu, tapi kami bangga memiliki seorang anak tukang kayu yang betul-betul ingin membangun bangsa ini. Ya, daripada kalian semua sekumpulan anak-anak iblis yang berbentuk manusia. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Hai, Cipta Ripka. Udah makan obat kau? Kau kali yang belum makan obat. Sama rekan-rekan kau dari elit-elit partai politik yang katanya partai paling besar se-Asia. Tapi lupa makan obat sehingga panik kelimpungan kau semua. Mulai dari ketum, sekjen, DPP, semua termasuk kau, Ripka Ciptaning. Ya, emang kau pejuang reformasi. Emang kau pejuang reformasi. Terus, menurut kau, cuman anak ketum kau yang bisa jadi ketua DPR? Menurut kau, cuman cucu ketum kau yang bisa jadi anggota legislatif? Ciptaning? Kau pikir ini negeri kau, negara kau? Seenak udel kau aja menjelek-jelekkan Jokowi hari ini. 10 tahun kau sudah menjilat-jilat. 10 tahun kau menjunjung tinggi Jokowi. Ketika kau sekarang hari ini kalah, kau berusaha menjelekkan. Kau yang kurang makan obat, paham kau? Saya nggak terima Jokowi kau jelekkan, paham kau? Tapi hari ini kaulah yang jelek. Partai kaulah yang paling jelek. Kenapa kau mesti panik? Kenapa kalian panik? Buktinya Jokowi besar karena kalian. Kenapa panik? Kenapa kalah di Pilpres? Hah? Kenapa 2019-2014 kalian dukung Jokowi menang? Sekarang kalian dukung Ganjar.
Jokowi dukung Prabowo, kenapa menang? Hah? Kau jadikan reformasi sebagai alat engkau menghina Jokowi. Hei, Bro Bambu, bangun kau. Siapa presiden yang tidak menjunjung anaknya, yang tidak menjunjung keluarganya? Hah? Bicara kau semakin kesini, semakin kesana. Blunder kau semua. Biar tahu, kita lihat di pilkada bagaimana partai kau bisa kau dukung, kau menangkan di setiap daerah. Paham kau? Salam sama nenek banteng kau. Sama sekjen kau yang suka blunder itu. Udah bagaimana isi tasnya? Hah? Udah bagaimana kader-kader PDIP yang sudah mencuri uang rakyat? Paham kau Ciptaning? Kau beraninya ngomong didengar oleh kader-kadermu, diketawa-ketawai kau, senang kau, berani kau bicara di tempat lain dengan kayak gini. Ciptaning, jangan bongak kau, tahu kau. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Jokowi anjing kapitalis, ya jangan salahin kita. Ya kita udah gregetan banget ya, masih Jokowi kurang ajar emang ada. Wah, Darek. Padahal wakil rakyat, anggota DPR RI, seharusnya ngasih contoh sing apik-apik. Ora kok malah ngekei contoh ngelek-ngelek presiden, menghina presiden. Iki DPR teko Banteng iki. Iki teruntuk pendukung Banteng. Lek enek konten-konten seliweran ning FYP-mu sing arep numbangne Banteng, ora usah nesu. Wong anggota DPR teko Banteng ae omongane kaya ngono. Ayo bolo. Teruntuk Projo, pendukung 02, bolone masih. Pilkada 2024 kita tumbangkan calon-calon dari Banteng. Ben gak songong. Calon presiden, calon wakil presiden. Lalu Jokowi itu pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Dia itu dibesarkan oleh PDIP. Dia jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, semua dari PDIP. Tapi kenyataannya dia pecundangi PDIP. Maaf ya, Jokowi punya anak dan cucu semua. Katanya pendidikan luar negeri, tapi ternyata orang tidak dapat pekerjaan, cuma menyangkangi PDIP untuk jadi pejabat-pejabat itu. Padahal katanya lulus luar negeri. Turun Jokowi, turun! Turunkan Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Ripka Ciptaning, pernyataanmu pada akhirnya telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia. Saya merasa khawatir jangan sampai efek dari pernyataannya Mbak Ripka ini PDIP semakin nyungsep. Apalagi tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama suara-suara dari netizen Indonesia. Mari kita tenggelamkan PDIP di Pilkada 2024. Kira-kira siapa yang akan dirugikan di sini? Ya, saya tidak mengerti kenapa seorang Mbak Ripka Ciptaning ini bisa seblunder ini. Ataukah mungkin ini memang sudah disetting? Ataukah mungkin ada unsur kesengajaan untuk menghina Presiden Joko Widodo? Joko Widodo anak tukang kayu.
kok bisa dia jadi presiden? Jokowi anjing kapitalis. Kok bisa dia jadi presiden? Perasaan selama 9 tahun kemarin, Partai PDIP selalu bersama Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi hari ini, kita dipertontonkan bagaimana penghinaan yang begitu luar biasa yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga saja kekhawatiran saya ini tidak akan terjadi di Pilkada 2024 ini. Jangan sampai rakyat akan bergandeng tangan untuk menyerukan bersama-sama bahwa tumbangkan PDIP. Yang rugi bukan rakyat. Yang rugi adalah kalian yang adalah kader partai. Kalau kami sebagai rakyat jelata ini tidak ada kepentingan dalam dunia politik. Kami hanya bersuara, menuntut yang namanya kebenaran, meminta yang namanya keadilan. Tidak lebih dari itu. Karena percuma kami berkuar-kuar, tetapi nyatanya kalian lebih mementingkan kelompok-kelompok kalian, keluarga kalian, maupun partai politik kalian. Itu adalah fakta. Itu adalah fenomena, peristiwa yang terjadi di bangsa ini. Jikalau rakyat kompak, maka dapat dipastikan Pilkada di tahun 2024 ini, kalau memang kader PDIP sudah berani terang-terangan begini, ya pada akhirnya kader-kader PDIP, orang-orang PDIP yang berhadapan dengan masyarakat. Pertanyaan saya, apakah masyarakat akan memihak kepada kader PDIP, ataukah masyarakat akan memihak kepada Pak Jokowi? Atau mungkin masyarakat akan memihak kepada yang namanya kebenaran, kepada yang namanya keadilan. Sehingga suara-suara dari orang-orang PDIP tidak lagi didengar, tidak lagi dipeduli. Bagi saya secara pribadi, pernyataan dari Mbak Ripka ini sangat merugikan kualitas dan elektabilitas dari partai PDI Perjuangan itu sendiri. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.